بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita kembali lagi mempelajari bahasa Arab dari kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita juga sudah masuk pertemuan yang ke-19 dan selalu kami ingatkan untuk memperbanyak murojaah materi-materi yang telah didapatkan, begitupun juga kosakata untuk selalu diingat-ingat, ya, dihafalkan, bukan hanya untuk dicatat tapi juga untuk dihafalkan. Terlebih lagi kalau kita bisa membuat sebuah kalimat dengan kosakata tersebut. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sebagaimana yang disampaikan di grup masing-masing, pembelajaran bahasa Arab pada pertemuan ke-19 ini kita mulai dari halaman 100 ini. Ya, di sini ada hiwar. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya kalau hiwar itu panjang, kami tidak memberikan untuk praktek, ya, karena melihat situasi dan kondisi. Tapi jika hiwar atau percakapan ini pendek, insya Allah kami mudahkan. Kami minta untuk dihafalkan dan dipraktekkan. Ya, insya Allah fleksibel untuk hiwar. Yang terpenting kita fokus sama latihan, materi, dan kosakata yang kita dapat di setiap pembelajarannya. Kemudian di halaman 101, kemudian di halaman 102, kemudian di halaman 103, ya. Dan nanti ditutup dengan halaman 104. Ya, di sini ada al-kalimat al-jadidah. Al-kalimatul jadidah. Kemudian selain dari halaman 100 sampai 104 ada materi yang kita akan bahas itu pada halaman 101, ya. Ya, jadi materi itu di halaman 101 ini insyaallah ta'ala, dan sisanya itu at-tamarin atau tamarinu, latihan-latihan sampai di halaman 103. Nah, ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Langsung saja kita bacakan hiwarnya saja dan kita terjemahkan secara langsung. Di sini tulis ad-darsu ats-tsamina asyarah. Pelajaran ke-18, al-hiwar atau percakapan antara al-mudarris, yaitu guru laki-laki, dengan para muridnya. Ada yang bernama Muhammad, ada yang bernama Hamid, ada yang bernama Zakaria, Ibrahim, Ismail, Ali, dan Yunus. Baik.
Berkata al-mudarrisu, kam akhan laka ya Muhammadu? Berapa jumlah saudara laki-lakimu, wahai Muhammad? Kata Muhammadun, li akhun wahidun. Saya punya satu saudara laki-laki. Berkata al-mudarris, guru laki-lakinya, wa kam ukhtan laka? Dan berapakah jumlah saudarimu? Berkata Muhammadun, li ukhtani. Saya punya atau saya memiliki dua saudari. Berkata al-mudarrisu, guru laki-laki, kam ajalatan lidarwajati ya hamidu? Berapa jumlah ban yang ada di sepeda, wahai Hamid? Berkata Hamidun, laha ajalatani. Sepeda memiliki dua ban atau dua roda. Jadi arti ajala itu adalah ban atau roda. Berkata al-mudarris, guru laki-laki, kam aidan fis sanati ya Zakaria? Berapa hari raya dalam setahun, wahai Zakaria? Jadi artinya Id adalah hari raya. Berkata Zakaria, fis sanati aidani huma Idul Fitri wa Idul Adha. Dalam setahun ada dua hari raya untuk kaum muslimin dan muslimat. Huma, keduanya adalah hari raya kembali tidak berpuasa, hari raya kembali tidak berpuasa, dan hari raya penyembelihan. Jadi Idul Fitr maksudnya itu adalah hari raya di mana kaum muslimin dan muslimat tidak lagi berpuasa di hari itu. Dan juga hari raya penyembelihan hewan kurban. Berkata al-mudarris, guru laki-laki, ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, kam madjarat indahu? Wahai Ibrahim, ayahmu, bapakmu, seorang pedagang yang dikenal. Seorang pedagang yang terkenal di mana-mana. Berapa toko yang dia miliki? Kata Ibrahim, indahu majjaroni kabironi. Beliau memiliki dua toko yang besar. Berkata al-mudarris, guru laki-laki, kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu? Berapakah jendela yang ada di dalam kamarmu atau ruanganmu, wahai Ismail? Berkata Ismail, fiha nafizatani. Di dalam ruangan atau di kamar ada dua jendela. Berkata al-mudarris, guru laki-laki, liman hadani daftarani? Siapakah yang mempunyai atau yang memiliki kedua buku tulis ini? Berkata Ali, huma li. Kedua buku tulis itu milikku. Kemudian kita ke halaman 101, halaman berikutnya. Berkata al-mudarrisu, guru laki-laki, liman hatanil mistaratani? Siapakah yang memiliki atau siapakah yang mempunyai kedua penggaris ini? Berkata Yunus, huma li. Kedua penggaris itu milikku. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian untuk hiwar atau percakapannya dan sudah dibantu untuk diterjemahkan. Sekarang kita masuk di halaman ini, halaman 101. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, di halaman 101 ini akan ada materi yang akan dibahas untuk perlu kita ketahui bersama. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Materi yang kita akan bahas ya di halaman ini adalah yaitu kam, ya,
tentang yang pertama adalah kam. Jadi kam, saya ulangi tulisannya dulu. Jadi kam. Kam itu artinya berapa. Yang menunjukkan apa? Yang membutuhkan jawaban jumlah. Tentunya. Karena pertanyaannya berapa. Kalau dari jumlah berarti dia muncul sebuah angka. Iya. Ini arti dari kam dulu. Baik. Yang kita mau bahas dari kam, selain dari artinya, ya, kam itu dia salah satu isim mausul. Jadi kam adalah salah satu isim mausul. Isim yang digunakan untuk bertanya. Nah, seperti kita lihat di hiwar tadi, kam ajalatan, kam idan, kam nafizatan. Ya, itu menanyakan jumlah yang memunculkan sebuah angka. Nah, maka tadi yang kita sampaikan, kam adalah artinya berapa. Dan berapa ini adalah bentuk pertanyaan. Itu yang pertama. Dari kam adalah salah satu isim mausul. Kemudian, yang kedua, kam ini mabni pada harokat sukun. Ya, harokat sukun. Jadi yang kedua dari pembahasan kam, bahwasanya kam ini adalah mabni pada harokat sukun. Ya, kita lihat di akhir dari harokat kam ini mabni pada harokat sukun. Baik. Kemudian yang berikutnya, kata setelah ya. Jadi kata setelah kam itu disebut dengan tamyiz. Jadi kata setelah kam itu disebut dengan tamyiz. Dan tamyiz adalah salah satu dari jenis isim-isim mansubat. Isim-isim yang nasab, yang kita ketahui bersama bahwasanya isim tersebut harus berharakat fathah. Seperti yang tadi kita menemukan di hiwar, ada kam ajalatan. Nah, untuk dikata ajalatan, itulah disebut dengan tamyiz. Berharakat fathah. Dan tamyiz itu bentuk katanya setelah huruf kam, jadi kamnya di awal kalimat, kemudian ada kata setelah kam, maka dia harus tamyiz. Dan bentuk dari tamyiz adalah dia harus mufrad dulu, kemudian harus diharakati fathatain, menunjukkan dia tanwin, karena tidak menggunakan alif lam di awal kata. Saya kam toliban. Nah, kalau kita lihat dari kata tolib, dia mufrad jumlah satu, kemudian dia diberikan harakat fathatain, yaitu tanwin, toliban, dan tidak menggunakan alif lam di awal kata tersebut. Itu adalah tamyiz. Jadi kam ini yang menunjukkan pertanyaan berapa,
Maka setelah kam itu ada kata yang dia harus berharokat fathatain atau tanwin, dan itu disebut dengan tamyiznya. Seperti kita tadi temukan di hiwar. Coba kita lihat ke hiwar ya. Nah, di hiwar ini ada tamyiz. Ini ada huruf kam. Nah, setelah kam ini ada tertulis kata ajalatan. Nah, ini adalah tamyiz. Jadi, model atau bentuk tamyiz seperti ini. Seperti juga di ini, di kata al-mudarris, kam, kemudian ada tertulis idat. Ya, ini juga tamyiz. Jadi, inti dari kata setelah kam adalah sebuah tamyiz. Kemudian juga nafizatannya, ini ada setelah kam, dia juga tamyiz. Dan seperti itu model tamyiz setelah huruf kam. Taib. Itu bentuk atau model dari huruf tamyiz. Dari tamyiz. Taib. Jadi ini pembahasan kam. Ya, yang pertama dia salah satu isim mausul karena dia berkaitan pertanyaan. Yang kedua, dia memberi pada harakat sukun di akhir kata. Dan yang ketiga, di akhir huruf. Dan yang ketiga, kata setelah kam itu disebut dengan tamyiz. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian, pembahasan yang kedua yang kita mau bahas juga, yaitu yang berkaitan dengan al-musanna. Al-musanna. Pada pertemuan-pertemuan yang sudah berlalu, kita sudah membahas tentang al-mufrad, yaitu menunjukkan jumlah satu, baik dia muzakarnya maupun muannasnya. Begitupun juga jamak sudah kita bahas, yang mana jamak terbagi tiga. Yang pertama jamak mudzakkar salim, jamak digunakan untuk muzakkar saja, dan dia berakal. Yang kedua, jamak muannas salim, yang digunakan untuk muannas. Dan itu juga digunakan untuk yang berakal saja. Dan yang ketiga adalah jamak taksir. Yang mana jamak taksir ini tidak memiliki kaidah atau jamaknya tidak beraturan. Tidak sama seperti jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu atau sebelum-sebelumnya. Dan untuk di halaman ini kita membahas tentang al-musanna. Kenapa kita bahas tentang al-musanna? Karena di hiwar tadi yang kita bahas, yang kita baca dan kita terjemahkan itu ada musanna. Ya. Ini yang disebut dengan musanna seperti ini. Ya, ini musanna, kata musanna. Ini juga bentuknya musanna. Ini juga musanna. Ini juga musanna. Nah, kita akan bahas tentang al-musanna. Ayyul ikhwa wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Jadi al-musanna itu dia adalah kata yang menunjukkan jumlah dua. Jadi kalau mufrad itu menunjukkan jumlah satu. Kalau jamak menunjukkan jumlah lebih dari dua, berarti angka 3, 4, sampai tidak terbatas. Tidak tahu berapa batasannya, karena angka itu tidak terbatas, terus berkelanjutan. Adapun al-musanna itu hanya angka 2 saja, tidak kurang, tidak lebih. Itulah musanna. Ya. Baik untuk al-muzakkar, baik untuk al-muannas. Ya. Jadi al-muzakkar
ada di musanna dan juga al-muannas juga ada di al-musanna. Jadi sama-sama memiliki musanna. Cuma yang menjadi perhatian itu selain dia menunjukkan jumlah 2, al-musanna ini katanya atau akhir kata ya. Akhir kata itu harus ditulis dengan alif dan nun. Jadi akhir kata setiap di al-musanna, baik itu untuk muzakkar maupun untuk muannas, itu harus diakhiri dengan alif dan nun. Ya, harus diakhiri dengan alif dan nun. Akhirnya itu menunjukkan jumlah 2, bukan mufrad, bukan jamak. Cuma ketika kita ingin menambahkan alif dan nun, kita perhatikan. Misalnya di kata al-muzakkar, misalnya dari kata qalamun, ya. Ada qalamun, itu kita jadikan dia al-musanna. Ini kan qalamun bentuknya mufrad. Kalau kita jadikan dia musanna, maka kita cukup menambahkan alif dan nun saja. Yaitu tertulis qalama, qalamani. Qalamani. Tayyib. Seperti itu. Kalau al-muannas itu misalnya saya coba tulis ya, mudah-mudahan ini mungkin saya hapus ya di sini. Nah, kalau untuk muannas itu misalnya seperti kata haqibatun. Ini mufradah. Haqibatun. Nah, ketika ingin dijadikan musanna dari haqibatun yang menjadi muannas, maka huruf ta ini yang bentuknya ta marbutoh harus ikut juga. Dan dia bentuknya seperti ta maftuhah. Kita akan tulis yaitu haqi bata nih. Ya. Haqi bata nih. Nah, di sini ada huruf ta-nya. Ya. Di sini ada huruf ta-nya. Nah, ta ini dari ta marbutoh ini. Nah, dia bentuknya adalah seperti ta maftuhah. Kemudian diakhiri dengan alif dan nun. Jadi untuk muzakkar dan muannas, untuk al-musanna kata tersebut harus diakhiri dengan alif dan nun. Cuma untuk al-muannas karena dia muannas ada huruf ta marbutohnya, maka dia harus digabungkan dengan alif dan nun. Dan dia bentuknya seperti ta maftuhah. Atau memang bentuknya seperti ta maftuhah. Ayol ikhwah wa iyyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Ya, cukup pembahasan al-musanna. Jadi kita membahas tadi tentang kam dan juga kita membahas yang ini adalah al-musanna. Semoga apa yang dijelaskan ini bisa dipahami. Seperti biasa, jika belum dipahami, bisa nanti lihat di YouTube yang insya Allah kami akan simpan. Dan jika belum paham, bisa melihat di poster yang ada di saluran WhatsApp itu sendiri. Baik, kita masuk ke tamarin. Latihan-latihan. Mungkin seperti biasa, tamarin itu kita tidak membaca semua atau menjawab semua. Karena yang kita fokuskan itu adalah materi yang kita dapatkan dan kosakata yang mungkin kita bantu terjemahkan. Seperti itu. Tapi di sini ada tamarin. Kita sampai nomor khamsah saja, nomor 5. Ar-Rakbul awal nomor 1. Dan kita baca dulu perintahnya. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama, ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan al-musanna. Ar-Rakbul awal yang pertama,
Kam qalaman indaka? Maka kita jawab dengan musanna. Indi qalamani. Atau jawab secara langsung boleh. Qalamani. Kam qalaman indaka? Qalamani. Atau lebih sempurnanya, lebih bagus lagi. Indi qalamani. Asani, yang kedua. Kam kitaban indaka? Indi kitabani. Atau jawab secara langsung, kitabani. Kemudian asalis yang ketiga. Kam sabburatan fi faslikum? Fi faslina sabburatani. Atau sabburatani. Dijawab secara langsung. Arabi yang keempat. Kam riyalan indaki al-ana ya Laila? Indi al-ana riyalani. Atau jawab secara langsung, al-an riyalani. Al-khamis yang kelima, yang kita sampai di sini saja. Kam ukhtan laka ya Aliyu? Li ukhtani. Atau dijawab secara langsung, ukhtani. Kemudian at-tamrin asani. Baik. Iqra waktu. Kita cukup baca sampai nomor 4 ya. Nomor 4 sini. Haraful awal yang pertama, Khalidun lahu ibnani wa bintani. Atau kita baca karena itu hamzah wasol di pertengahan, Khalidun lahu benani wa bintani. Khalid memiliki 2 putra dan 2 putri. Asani yang kedua, fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Di dalam rumah ini terdapat 2 kamar atau 2 ruangan yang besar. Asalis yang ketiga, Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimah memiliki 2 anak laki-laki yang kecil. Arabi yang keempat, li ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Saya memiliki 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki. Ayol ikhwa wa iyyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya, halaman 102, ke at-tamrin ats-tsalis. Terus kita baca dulu bunyi perintahnya. Iqra'il amsilatal atiyata summa do' fil faragi fi ma yali tamyizan likam wabbit akhirah. Bacalah contoh-contoh berikut ini, kemudian letakkanlah di titik-titik yang kosong berikut ini dengan memberikan tamyiz untuk kam dan berikanlah harakat di akhirnya. Nih, seperti yang kami sampaikan, bahwasanya kata setelah huruf kam disebut dengan tamyiz. Nah, kita baca dulu contohnya. Kam ukhtan laka, kam qalaman indaka, kam sayyaratan fil jamiati. Nah, untuk yang di garis bawah ini semua, ini disebut dengan tamyiz. Kita jawab sampai nomor 3 saja. Kam daftaran indaka? Kam sadiqan laka? Kam maktaban fi hadha syari'i? Maktab artinya kantor. Bisa bermakna meja, bisa bermakna kantor. Atau kam idaratan fi hadha syari'i. Ayyul ikhwa wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian at-tamrin Arabi. Di sini tertulis ya, at-tamrin Arabi. Di sini tertulis perintahnya hawwilil mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila musanna. Rubalah mubtada di setiap kalimat-kalimat berikut ini untuk menjadi musanna. Yang awalnya mufrad seperti di contoh ini, hadza kitabun, maka dijadikan dia
musanna hadani kitabani. Baik, kita mungkin jawab sampai nomor 5. Hada qalamun. Maka kita jadikan kalimat ini menjadi musanna hadani qalamani. Kemudian asani yang kedua hadhi mistaratun, kita jadikan musanna hatani. Nah, untuk kata hatani ini adalah isim isyarah untuk musanna muannas. Saya ulangi, hatani ini adalah isim isyarah untuk jarak dekat, yang ini untuk musannanya muannas. Hatani. Kalau untuk muzakkar yaitu hazani. Nah, hadhi mistaratun hatani mistaratani. Kemudian halaman berikutnya 103. Ini masih ada latihan selanjutnya. Asalis yang ketiga, hada talibun, hadani talibani. Yang keempat, hadi talibatun, hatani talibatani. Yang kelima, khamis, hada rajulu mudarrisun, hadani rajulani mudarrisani. Kemudian at-tamrin al-khamis yang latihan kelima. Di sini ada bunyi perintah iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti akhirnya. Bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah harakat di akhir katanya. Kita bisa baca semua nih ya, karena cukup dibaca. Kalbani, maktabani, komisani, akhawani, mindilani, mistaratani, ukhtani, imro'atani. Kemudian at-tamrin al-akhir, latihan yang ke-6 untuk di pertemuan ke-19 ini. At-tamrin asadis, latihan yang ke-6, bunyi perintahnya adalah sannil kalimatil atiyata, jadikanlah musanna pada kata-kata berikut ini. Insyaallah kita jadikan semua musanna ya. Sayyaratun sayyaratani, tabibatun tabibatani, waladun waladani, lughatun lughatani, sadiqun sadiqani, tajirun tajirani, mil'aqatun mil'aqatani, mudarrisun mudarrisani, babun babani, ismun ismani, hada hadani, hadhihi hatani. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Sedikit kalau kita ingin tahu bagaimana cara menerjemahkannya. Jadi misalnya dikata tabibatun, berarti tabibatani kita jadikan musanna, maka artinya adalah dua dokter perempuan. Atau kata mudarrisun, mudarrisani, dua guru laki-laki ya. Intinya musanna adalah berjumlah dua. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Kemudian di halaman terakhir untuk di pertemuan 19 ini, di sini ada tertulis al-kalimatul jadidah. Insyaallah untuk kosakata ini kita akan simpan di poster saluran WhatsApp insyaallah taala. Demikian ya, semoga apa yang kita pelajari, yang kita dengarkan dan yang kita simak, semoga Allah SWT selalu memberikan kita kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab, dan yang terpenting kita istiqomah ya, adanya keteguhan untuk mempelajari bahasa Arab, tidak melihat orang-orang yang sudah akan mundur dari belajar bahasa Arab. Adapun kita harus terus menyelesaikan sampai akhir pembelajaran bahasa Arab tersebut berakhir. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru an da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.